Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Selanjutnya Bapak pengen salah satu siswa untuk menyiapkan doa sebelum belajar. Terus silakan nih. Siap, belum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran. Siapa yang hari ini nggak masuk? Kemana Kayla? Sakit. Ya, kita doakan ya supaya Kayla cepat sembuh dan mengikuti pelajaran seperti biasanya. Selanjutnya Bapak ada satu ice breaking supaya kalian belajarnya lebih semangat. Semangat pagi. Tepuk semangat. Selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, Bapak ingin kalian menyanyikan salah satu lagu nasional, Maju Tak Gentar. Ayo semuanya berdiri. Maju tak gentar.
kita semua. Silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Bapak ada satu pertanyaan yang bisa jawab boleh acungkan tangan. Kenapa lilin bisa meleleh? Ya harus dihidupin. Karena menyerap panas. Ada lagi? Kenapa es batu bisa mencair? Angkat tangannya sebelum Bapak tunjuk. Kamu tahu es batu? Kenapa bisa mencair? Apa? Baca. Ngomong. Karena menyerap hawa panas. Satu kali lagi. Kenapa? Tahu kapur barus? Kenapa kapur barus ketika ditaruh di lemari baju lama-kelamaan akan menghilang? Ada yang tahu jawabannya? Ayo Bapak jangan malu-malu. Amir, Stephen, ayo, Rahma, Sarah, Satria, kenapa? Ya kenapa? Ayo Satria nggak apa-apa. Oke, Bapak anggap nanti jawabannya buat PR ya. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar tentang zat dan perubahan alam di sekitar. Dan tadi Bapak tanyakan ya. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa memahami konsep dasar wujud zat daripada cair gas dan proses perubahan wujud zat mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim dan mengkristal. Selanjutnya, siswa mengamati perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, siswa menyajikan hasil pengamatan dalam bentuk yang kreatif. Dan yang terakhir, menghargai pentingnya mengamati fenomena alam sekitar. Ya. Selanjutnya, mari kita melihat atau menonton video pembelajaran tentang zat dan perubahannya di sekitar kita. Simak baik-baik videonya ya. Tonton baik-baik, bila perlu dicatat. Nanti Bapak akan putar videonya 2 kali. Makanya simak dan perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Dari gas menjadi cair disebut dengan menguap. Berbeda dengan perubahan benda gas menjadi padat, biasa disebut dengan mengkristal. Sebaliknya, dari padat menjadi gas disebut dengan menyublim. Mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair akibat suhu yang panas. Contohnya adalah es krim yang dibiarkan di tempat terbuka. Lama-lama es krim akan mencair atau meleleh. Begitu pula dengan mentega yang dipanaskan. Mentega yang dipanaskan di atas api lama-lama akan mencair juga. Tidak terkecuali dengan es yang ada di kutub.
Akibat adanya pemanasan global, es di kutub juga akan mencair. Membeku. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Contohnya adalah pembuatan es batu. Contoh lain adalah pembuatan puding. Puding yang tadinya cair setelah didiamkan di suhu ruangan lama-lama akan membeku. Dalam pembuatan es kristal, air yang didinginkan juga akan membeku. Magma yang tadinya panas setelah terkena udara dingin lama-lama juga akan membeku. Menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud benda padat menjadi gas yang dipengaruhi oleh suhu yang dingin. Contoh dari menyublim adalah es batu yang diletakkan di tempat yang lebih dingin akan berubah menjadi gas atau menyublim. Contoh lain dari menyublim adalah kapur barus. Kapur barus yang diletakkan di tempat terbuka lama-lama akan habis menjadi gas. Menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi gas karena panas. Saat kita mandi air hangat, kita merasakan uap di sekitar kita. Pada otomatis kereta, sistem makanannya juga menghasilkan uap. Mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud benda gas menjadi cair yang timbul ketika gas di udara mendidih. Contoh dari mengembun adalah danau yang dingin di pagi hari serta pegunungan yang diselimuti dengan kabut. Kota-kota besar di pagi hari yang diselimuti kabut pula. Udara yang dingin menyebabkan terbentuknya embun. Mengkristal. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contoh dari mengkristal adalah terbentuknya salju. Gas yang terkena udara dingin akan menjadi kristal dan membentuk salju. Contoh lain adalah pembuatan gula pasir. Sari tebu akan dikristalkan menjadi gula pasir. Satu kali lagi, simak baik-baik. Berikut skema perubahan wujud benda. Perubahan benda padat menjadi cair disebut dengan mencair. Sebaliknya, perubahan cair menjadi padat disebut dengan membeku. Perubahan yang lain, perubahan benda jadi cair menjadi gas disebut dengan menguap. Sebaliknya, dari gas menjadi cair disebut dengan membun. Berbeda dengan perubahan benda gas menjadi padat, biasa disebut dengan kristal. Sebaliknya, dari padat menjadi gas disebut dengan menyublim. Mencair. Mencair merupakan
perubahan wujud benda padat menjadi cair akibat suhu yang panas. Contohnya adalah es krim yang dibiarkan di tempat terbuka. Lama-lama es krim akan mencair atau meleleh. Begitu pula dengan mentega yang dipanaskan. Mentega yang dipanaskan di atas api lama-lama akan mencair juga. Tidak terkecuali dengan es yang ada di kutub. Akibat adanya pemanasan global, es di kutub juga akan mencair. Membeku. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Contohnya adalah pembuatan es batu. Contoh lain adalah pembuatan puding. Puding yang tadinya cair setelah didiamkan di suhu ruangan lama-lama akan membeku. Dalam pembuatan es kristal, air yang didinginkan juga akan membeku. Magma yang tadinya panas setelah terkena udara dingin lama-lama juga akan membeku. Menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud benda padat menjadi gas yang dipengaruhi oleh suhu yang dingin. Contoh dari menyublim adalah es batu yang diletakkan di tempat yang lebih dingin akan berubah menjadi gas atau menyublim. Contoh lain dari menyublim adalah kapur barus. Kapur barus yang diletakkan di tempat terbuka lama-lama akan habis menjadi gas. Menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi gas karena panas. Saat kita mandi air hangat, kita merasakan uap di sekitar kita. Pada membawa es kereta, sistem makanannya juga menghasilkan uap. Mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud benda gas menjadi cair yang timbul ketika gas di udara mendidih. Contoh dari mengembun adalah danau yang dingin di pagi hari serta pegunungan yang diselimuti dengan kabut. Kota-kota besar di pagi hari yang diselimuti kabut pula. Udara yang dingin menyebabkan terbentuknya embun. Mengkristal. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contoh dari mengkristal adalah terbentuknya salju. Gas yang terkena udara dingin akan menjadi kristal dan membentuk salju. Contoh lain adalah pembuatan gula pasir. Sari tebu akan dikristalkan menjadi gula pasir. Selanjutnya kita akan membuat kelompok seperti biasa ya. Kita bikin 4 kelompok. Kelompok pertama Paris, Kamil, Nur. Kelompok kedua Siti Rahma, Behaki, Sarah, Faiz. Kelompok ketiga Ruli, Santika, Satria, Steven. Kelompok keempat
ini ada kertas isinya tentang perubahan zat. Ya, nanti kalian pilih dapatnya kalian apa ya? Ayo pilih. Nanti dibuka bareng-bareng. Ya. Kelompok 1 apa? Membeku. Kelompok 2 menguap. Kelompok 3 mencair. Kelompok 4 menuklir atau mengkristal. Untuk alat peraganya sudah Bapak siapkan ya. Nanti kita akan praktek. Sok silakan diambil alat peraganya sesuai dengan kertas yang akan diambil masing-masing. Ayo sekarang kita praktekkan. Nanti temannya ada yang mencatat, terus ada yang merangkum. Nanti kita bikin presentasi maju ke depan ya. Nanti korek pinjam. Koreknya bisa barengan pinjam ke temannya. Ayo nyalakan listriknya. Sampai menguap. Tadi sampai menguap. Menguap. Nih Bapak kasih bekas. Tadi siapa yang mencair? Siapa yang mencair? Mencair. Yang membeku tadi siapa? Ayo kita praktekkan. Bapak kasih bekas untuk mencatatnya ya. Mencair. Ayo kita praktekkan. Ada yang menulis. Ayo ditulis. Tentang apa ini? Tentang menguap. Ayo mana? Cepat dipraktekkan. Wah, ya. Ayo, baik hati dan ditulis ya. Ditulis, dipresentasikan. Enggak apa ini? Pembukuan ya. Dipraktekkan, ditulis di buku nanti kita maju ke depan. Kita praktekkan. Ada yang menulis ya? Ayo ditulis. Stephen ditulis. Satria perhatikan temannya. Ayo ambil koreknya. Sambil ditulis, Sarah ditulis. Dipraktekkan nanti ya. Nanti kita maju ke depan. Perhatikan apa yang terjadi. Perhatikan apa yang terjadi sambil dicatat, dirangkum, nanti kita presentasikan. Kalau panas pakai topo, pakai jarum ya. Pakailah kalau panas. Pinter. Apa yang terjadi? Mencair. Baunya wangi ya.
Iya. Bagaimana hasilnya? Membeku. Ayo sambil dicatat hal-hal apa saja yang terjadi. Sambil dirangkum nanti kita presentasikan di depan. Apa yang terjadi dengan uap? Apa? Menguap. Apa yang terjadi setelah mentega dipanaskan? Mencair. Rizky, apa yang terjadi setelah kapur barus dipanaskan? Mengkristal. Ya, sambil dicatat proses-prosesnya. Paris, apa yang terjadi setelah gula pasir dipanaskan dengan api? Membeku. Sambil dilihat nanti ya. Sambil dicatat. Kalau sudah dituangkan. Ya, ditiup apinya. Nanti untuk gula pasir sama kapur barus didiamkan dulu ya, apa yang terjadi selanjutnya. Didiamkan dulu apa yang akan terjadi selanjutnya untuk gula pasir setelah dipanaskan. Ayo tunggukan apa yang terjadi setelah air itu dipanaskan. Menguap, mendidih. Keluar apanya? Lembu. Terus ada apanya itu? Ada apanya? Ada asapnya. Yuk sambil dirangkum, dilihat, ditulis. Kita praktek ya, kita langsung praktek apa yang terjadi setelah benda-benda itu dipanaskan. Sudah belum mulai? Sudah belum? Kita amati. Sarah amati ya apa yang terjadi ya. Paris, terus Paris amati apa yang terjadi. Apa yang terjadi setelah dipanaskan terus didinginkan? Apa? Membeku. Rizky, apa yang terjadi setelah kamper dipanaskan terus didinginkan? Kenapa? Jadi kristal. Menjadi Kristal. kristal.
Sudah belum ini kelompok ini? Sudah. Apa yang terjadi ketika mentega dipanaskan sampai ke menjadi cair? Sok sambil ditulis proses-prosesnya. Ditulis. Ayo ditulis. Tadi mana yang sok ditulis? Dapat ditulis. Sudah? Sudah? Baik, kalau sudah, sebelum kita presentasikan, Bapak ada salah satu lagu tentang perubahan wujud benda. Lihat ke papan tulis semuanya, sambil perhatikan. Boleh kita nyanyi bareng-bareng ya. Boleh berdiri, semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Kita dulu ya, sabar. Lihat ke papan tulis, lihat ke fokus. Satu kali lagi. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Yang duduk ini kita masing-masing. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil kerja kalian tadi. Sudah siap masa depan? Sudah siap? Kurang semangat. Tepuk semangat.
Sekarang kita akan mempresentasikan tentang perubahan wujud jam. Cung yang mau maju tanpa ditutup dulu, cung yang mau maju. Baris, kelompok berapa baris? Kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Tes. Ayo semuanya maju. Apa dipanggil? Ya, sebutkan nama kelompoknya, sebutkan nama anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi perhatikan yang lainnya ya. Teman kalian mau mempresentasikan. Kalian fokus dengarkan. Semua akan kebagian. Ayo, mangga silakan. Kami dari kelompok 1 dari anggota Paris Kamil Nur akan mempresentasikan tentang proses terjadinya pembekuan. Ketika gula dipanaskan, beberapa perubahan dapat terjadi tergantung pada suhu dan durasi pemanasan. 1. Jika dipanaskan, gula akan mengalami proses karamelisasi. Selama proses ini, gula akan berubah warna menjadi coklat dan menghasilkan aroma yang khas. Proses ini melibatkan reaksi kimia yang menghasilkan senyawa baru. 2. Setelah didiamkan, jika gula telah mencair dan kemudian mengeras kembali, ia akan membentuk kristal atau lapisan keras yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi kuliner seperti hiasan kue atau permen. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan dulu kelompok 1. Nanti bapak nilai ya. Selanjutnya yang mau maju kelompok berapa ini? Kelompok 4. Kita tepuk tangan untuk kelompok 4. Ayo maju kelompok. Ayo maju ke depan semua anggotanya. Perhatikan. Faiz, perhatikan. Ayo, kelompoknya Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Ukit, Yas, Halimah, Rere akan mempresentasikan tentang proses terjadinya penyubliman. Kapur barus atau kamper menguap ketika terkena suhu panas atau saat berada dalam lingkungan yang hangat. Proses ini terjadi sebagai berikut. Kapur barus mengalami sublimasi, yaitu perubahan langsung dari bentuk padat menjadi gas tanpa melalui fase cair. Ini terjadi pada suhu kamar atau saat kapur barus dipanaskan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, silakan dulu. Selanjutnya kelompok berapa ini? Kelompok 3. Kelompoknya si Ruli. Kelompok 2, maaf. Kelompok 2 ya. Ayo Ruli maju. Dan kawan-kawan akan mempresentasikan. Yang lainnya perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan
sampai titik ini. Partikel air memperoleh energi yang cukup untuk mengatasi ikatan antara molekul. Ketika partikel air bergerak lebih cepat dan terpisah satu sama lain, air bertransformasi menjadi gas, uap air, dan naik ke atmosfer. Demikian presentasi dari kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan untuk kelompok 2. Selanjutnya, kelompok berapa ini? Kelompok 3, kelompoknya Siti Rahma dan kelompoknya Sandrika. Ya, siapa yang mau ngomong? Ya, Sandrika. Perhatikan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Sandrika, Firma, Stephen, Satria akan bercerita tentang karena margarin dipanaskan, energi panas yang diserap menyebabkan partikel-partikel bergerak lebih cepat, memutuskan ikatan antar partikel, dan mengubahnya dari bentuk padat menjadi cair. Demikian presentasi dari kami kelompok kami. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kita bisa semua ya, silakan dulu ke tempatnya masing-masing. Selanjutnya, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran hari ini ya, Bapak akan memberi refleksi. Perhatikan semuanya ke depan. Nanti Bapak akan kasih LKPG ya. Lembar kerja peserta didik kerja yang akan Bapak kasih bagikan soal-soalnya nanti kalian kerjakan ya. Tapi sebelum itu Bapak akan merefleksi dulu ya. Perhatikan ke depan. Perubahan wujud zat ya. Jenis-jenis perubahan wujud zat. Yang pertama mencair. Mencair adalah perubahan dari padat menjadi cair. Contohnya es batu menjadi air ketika dipanaskan heater. Yang kedua, membeku. Membeku perubahan dari cair menjadi padat. Contohnya air menjadi es batu ketika didinginkan. Kalian di rumah punya kulkas kan? Ya, pintar nanti. Kita tahu kan ya, ketika ingin membuat es, air ditaruh di kulkas. Terus selang berapa jam atau selang berapa hari, air itu menjadi membeku, pintar lele. Yang ketiga yaitu menguap. Perubahan dari cair menjadi gas. Ya, menguap itu perubahan dari cair menjadi gas. Contohnya apa? Air mendidih menjadi uap air. Ketika kita masak air ya di kompor, airnya mendidih. Nah, itu ada uap air. Itu prosesnya namanya menguap. Terus mengembun, perubahan dari gas menjadi cair. Contohnya uap air pada cermin kamar mandi setelah mandi air hangat kita. Menyublim itu perubahan langsung dari padat menjadi gas. Contohnya kapur barus atau kamper yang lama-lama habis ya.
kita taruh kamper di kamar atau di lemari ya, lama-lamaan menjadi itu namanya proses apa? Menyublim, pintar. Terus mengkristal yaitu perubahan dari larutan menjadi padat. Contohnya pembuatan gula pasir dari larutan gula. Yang tadi kita praktekkan sama Faris ya, tentang mengkristal. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan zat apa saja? Yang pertama suhu. Tekanan dapat mempengaruhi perubahan wujud zat. Kesimpulannya, perubahan wujud zat merupakan fenomena alam yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Memahami konsep perubahan wujud akan membantu kita memahami berbagai peristiwa di sekitar kita. Selanjutnya, Bapak akan kasih lembar LKPD ya, lembar kerja. Nanti kalian kerjakan. Semuanya ada 10 soal. Kalian kerjakan. Pakai pulpen boleh, pakai pensil boleh, kerjakan lagi. Jangan ribut, ini kerjakan soalnya. Taris, Kamil, Nur, Faiz, Akan, kerjakan. Iya, kerjakan. Udah, kerjakan. Iya, kerjakan. Soalnya 10 soal. Dikasih nama. Iya, udah. Ya udah, jangan. Isi, ayo semuanya isi.
Jangan ngasal. Itu tentang yang tadi kalian praktekkan. Materinya tentang yang kalian tadi pelajari. Dikasih nama lengkap. Satria, Kakak, Ayo boleh, Sarah. Kalau nggak muat esainya boleh di sebaliknya, boleh ya, boleh di sebaliknya jawabannya. Haki lagi apa? Satria kerjakan. Kalau nggak muat jawabannya boleh di belakangnya, boleh di sebaliknya. Jangan buru-buru, sambil diteliti lagi, takutnya nanti salah jawabannya. Diteliti lagi soalnya, jangan buru-buru, masih banyak waktu. Ayo kerjakan. Betul?
Satria. Ayo, Sabri. Aki. Ada Ami. Gampang kan soalnya kan? Susah. Kalau kalian nyimak pasti bisa menjawab, pasti gampang. Makanya tadi disimak video pembelajarannya. Kenapa sih Pak? Boleh, bebas. Boleh. Ada yang perlu ditanyakan? Jangan buru-buru ya. So, boleh bertanya ke Bapak Guru kalau tidak mengerti. Bisa Nur? Kenapa Paris? Sudah belum Ki? Belum? Jangan buru-buru ya. Santai tapi serius. Kalau kalian menerima pasti kalian bisa menjawab. Satria kenapa? Ada yang kesulitan? Kenapa Ruli? Ya. Ini tambah videonya. Lupa. Ayo kerjakan kamu. Steven, udah belum? Bener lagi ya. Waktunya 5 menit lagi ya. Apa kenapa? Lupa ya. Makanya tadi aku ngomong simak videonya baik-baik, malah lupa ya. Sebutkan 3 contoh benda yang mengalami perubahan wujud menyublim dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau nggak bisa dua aja Pak. Nggak mesti 3 ya. Kalau kalian bisa jawabnya 2, apa 2 aja ya. Nggak mesti 3. Nah, kan di situ masalah kan 3 kan. Kalau kalian bisa jawabnya 2, maka 2 saja ya. Ya. Kenapa ya?
Besok ini dulu aja. Nanti kita bahas lagi ya. Ditinggalkan dulu aja ya. Ya. Kenapa? Apa? Nomor berapa? Dan jangan atuh. Harus dijawab. Ya. Nomor 5 nanti akan kita bahas lagi ya. Iya. Nanti kamu bahas lagi ya. Sudah? Yang sudah angkat tangannya yang sudah. Yang belum angkat tangannya. Berapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang belum 6 lagi, ayo. Bapak kasih waktu. Yang belum 2 menit lagi. Sudah? 1 menit lagi yang belum. Oh tambah jadi udah. Bapak tambah lagi 1 menit, 2 menit ya. 2 menit. Yang sudah kumpulkan ke sini ke Bapak pintar ya. Boleh 10. Ya. Ayo, Satria, Firun, ya. Sari, Siti Rahman, Satika, Nisar, Sari, Baik Hati, ya, Faiz, Kamil. Terus Ruli sambil duduk di tempatnya masing-masing. Sarah, Revana Hafizah. Yang belum jangan buru-buru santai aja ya. Muhammad Rizki Ardiansa, Rahman Wafa, Stephen William. Ya, yang belum 2 lagi, Bapak tunggu, jangan buru-buru. Sambil menunggu yang lain ya. Sambil menunggu Faris sama Nur. Nanti gampang. Nah, jangan buru-buru santai aja. Mulai jam berapa? Roboting eta makanya MB na. Ya ini nyai hati ya. Sudah? Faris sudah? Nur sudah? Dah, pintar Faris.
lagi? Ya. Dah, ya. Baik, selanjutnya Bapak, sebelum Bapak akhiri pelajaran hari ini, ya, Bapak mau melakukan refleksi. Ada berapa perubahan huruf benda? 3. Sebutkan yang pertama apa? Mencair. Yang kedua? Membeku. Yang ketiga? Menguap. Yang keempat? Hah? Melengkung. Yang kelima? Menuding. Apa lagi? Pinter. Oke. Bapak akhiri untuk pelajaran hari ini ya. Bukunya dimasukkan di tasnya masing-masing. Ya, ayo kita beres-beres, bukunya ditempatkan di tas masing-masing ya. Sebelum pulang, Bapak ingin berdoa sebelum pulang. Bapak minta salah seorang untuk menyiapkan doa sebelum pulang. Mari siapkan, Riz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti cepat pulang ya ke rumah. Jangan mampir-mampir dulu. Langsung pulang ke rumah. Yang anteng yang rapi boleh pulang. Kelompoknya salah. Ayo cepetan. Kelompoknya Rizky. Kelompoknya Ruli. Kelompoknya Steven. Iya. Terakhir kelompoknya Paris. Ya, ayo.